Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktavianti, Prodi 19 PGMI 4, semester 4. Ikuti terus sampai akhir video kali ini karena sangat bermanfaat, yang dimana tentang mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran fikih di SD dan di MI. Saya akan memaparkan materi tentang mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran fikih di MI atau di SD. Kita terlebih dahulu harus mengetahui apakah yang dimaksud dari kurikulum. Di sini, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertentu. Standar kompetensi sama yang dengan apakah yang dimaksud dengan kurikulum? Kita juga harus mengetahui apakah yang dimaksud dari standar kompetensi. Ya, di mana standar kompetensi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Di sini tentang kompetensi dasar. Apakah yang dimaksud dengan kompetensi dasar di sini? Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Adapun langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Yang pertama, menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan bertanya, kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. Jawaban dari pertanyaan tersebut kemudian didaftar, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tulisan rumusan kompetensi dasarnya. Baik, langkah-langkah penyusunan indikator. Langkah-langkah penyusunan indikator di sini yaitu mengkaji KD tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutan lebih dahulu. Juga tentu indikator-indikator yang relevan dan tulisan sesuai urutannya. Kedua, kajian apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Apabila belum melakukan analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Tambahkan indikator lain sebelumnya dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan pertimbangkan urutannya. Langkah-langkah perumusan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Pertama, guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh berdasarkan mata pelajaran yang diambil. Kedua, guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus sesuai dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. Ketiga, setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Apakah saja tanda-tanda bahwa siswa-siswi telah menguasai kompetensi? Baik, adapun contoh-contoh standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk pelajaran fikih di SD dan di MI. Yaitu, baik, inilah saya menampilkan itu contoh-contoh dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Baik, bisa dilihat dari slide ini. Selanjutnya, sambungan dari tadi. Adapun lanjutan dari ini yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu materi pembelajaran salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip-prinsip pemilihan materi pembelajaran. Prinsip-prinsip ini apakah dari prinsip-prinsip tersebut? Baik,
Sini, yang pertama prinsip relevansi atau keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, prinsip konsistensi atau keajengan. Apabila kompetensi dasar yang dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga, prinsip kecukupan, yaitu prinsip ini berarti materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkannya. Langsung saja, adapun langkah-langkah perumusan materi pembelajaran yaitu yang pertama menentukan KD yang akan dikembangkan menjadi materi pokok. Yang kedua, memahami substansi rumusan KD. Apakah pernyataan KD tersebut berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang ketiga, setelah memahami substansi KD yang mengarah pada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, maka langkah berikutnya adalah merumuskan materi pokok pelajaran. Keempat, yaitu uraian materi. Uraian materi pada pokok pembelajaran harus disusun secara sistematis agar memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Baik, itulah pemaparan dari saya tentang mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran fikih di SD dan di MI. Cukup sekian dari saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.